Awal mula nama Desa Terapung adalah Desa Kaudani bertempat di atas laut perairan Selat Spelman Kabupaten Buton Tengah. Secara administratif terbentuk tahun 1967. Kepala desa pertama adalah Ladodo menjabat dari tahun 1967 sampai tahun 1971. Berganti kepada desa menjadi Kopral Tepu dari tahun 1971 sampai tahun 1972, mengalami pergantian kepala desa menjadi Salmon Engel menjabat dari tahun 1972 sampai 1933. Selanjutnya terjadi pergantian kepala desa menjadi Amir Long menjabat dari tahun 1983. Sampai tahun 1987. Cikal bakal pemindahan Desa Kaudani dari atas laut ke daratan melalui program SIDA. Proses pemindahan Desa Kaudani ke daratan dimulai tahun 1986 sampai tahun 1987, sekaligus perubahan nama Desa Kaudani menjadi Desa Terapung. Pada tahun 1987 terjadi pergantian kepada desa menjadi Baharudin Gani menjabat dari tahun 1987 sampai tahun 2000, terjadi pergantian kepada desa dari Baharudin Gani ke Karim Kanaba menjabat dari tahun 2000 sampai tahun 2012, pelaksana jabatan kepala desa atas nama Hasan Tali, SPD dari 2012 sampai tahun 2013. Selanjutnya pergantian kepala desa ke Pamarudin, SPMP menjabat tahun 2013 sampai dengan tahun 2000. Secara geografis Desa Terapung berada pada 05 derajat 12 menit sampai 05 derajat 8 menit lintang selatan, dan 122 derajat 18 menit sampai 122 derajat 20 menit bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Marobo Kabupaten Muna. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kanapa-Napa. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Spelman. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kanapa-Napa. Luas wilayah Desa Terapung adalah 2.375 hektar, terdiri dari tanah perkebunan 400 hektar, tanah pertanian terencana persawahan 300 hektar, tanah kosong 1.500 hektar, tanah pemukiman 20 hektar, lahan peternakan 7 hektar, lahan perkantoran desa 5 hektar, rencana tambak, empang 300 hektar, lahan budidaya kepiting bakau 10 hektar, lahan budidaya ikan air tawar 15 hektar, lahan wisata mangrove 30 hektar, lahan wisata permandian 10 hektar, sarana olahraga 8 hektar, rencana taman desa 5 hektar, sarana ibadah 3 hektar, tempat pendidikan 4 hektar dan lahan rencana perkantoran Camat Mawasangka Utara 2 hektar. Desa Terapung dipimpin oleh Kepala Desa bernama Pamarudin, Sekretaris Desa bernama Asnawang, Kasih Pemerintahan bernama Aswat Hade, Kasih Kesejahteraan bernama Lukman, Kasih Pelayanan bernama Muhammad Takdir, Kaur Keuangan bernama Hasaruddin, Kaur Tata Usaha dan Umum bernama Risman Hardiansyah, Kaur Pembangunan bernama Marsinta, Ampo Kaudani bernama Karisa, Ampo Aburense Bawah bernama Aditya Wardana, Ampo Aburense Atas bernama Jawaria, Ampo Terwani Bawah bernama Arif Budiman, Ampo Terwani Atas bernama Laude Inte, Ampo Kaleleha bernama La Abidin. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh Ketua bernama Anwar Taka, Wakil Ketua bernama Hasanuddin, Sekretaris BPD bernama Karmila, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa bernama Murhum, Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa bernama Kusnawati, Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat bernama Asran Tudi. Sedangkan Ketua Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Terapung adalah Ibu Suryani, Wakil Ketua PKK bernama Hasmia,
Sekretaris PKK bernama Karmila, Bendahara PKK bernama Haspina, Ketua Pokja I bernama Rahmawati, Pokja II bernama Musrifa, Pokja III bernama Nurwan dan Pokja IV bernama Jawaria. Indeks Desa Membangun Desa Terapung tahun 2023 adalah desa berkembang, mengingat kondisi Desa Terapung memiliki sarana dan prasarana belum memadai. Data penduduk Desa Terapung bulan Maret 2024 sebanyak 4.036 jiwa, laki-laki terdiri dari 2.176 jiwa dan perempuan terdiri dari 1.860, sebanyak 829 kepala keluarga. Terdiri laki-laki sebanyak 488 kepala keluarga dan perempuan sebanyak 341 kepala keluarga. Desa Terapung memiliki potensi perikanan tangkap ikan teri terbesar di Indonesia, sarana alat tangkap bagan gram sebanyak 250 unit, pengolah ikan teri sebanyak 10 orang, tempat pengolahan ikan teri disebut bascamp. Haji Mustaring salah satu pengusaha sukses ikan teri di Desa Terapung dan memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan perikanan tangkap di Negeri Bahari. Laut menutupi hampir 65% dari total wilayah dengan biota paling bervariasi. Dari ikan berukuran besar hingga kecil, termasuk teri, ikan berkelompok yang ukurannya tidak lebih dari 5 cm. Teri memang berukuran mini, tetapi punya arti besar bagi masyarakat Desa Terapung di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Ketika temaram senja mulai berganti gulita, Sudin yang dibantu seorang rekan memulai rutinitas harian nelayan apung. Mengarahkan lampu ke laut untuk memanggil plankton, sumber makanan gerombolan teri yang sangat peka terhadap cahaya benderang. Ketika sebagian besar orang menuju peraduan, lelaki berusia 53 tahun ini berjibaku. Hasil mulai tampak. Tarian ikan teri yang jadi penentu air muka, sumringah atau kecewa. Hasil kali ini lebih dari cukup, meskipun juga tidak bisa disambut gembira.
Hasil malam ini mencapai 60 kg yang per kilonya rata-rata dibanderol sekitar Rp10.000. Memang ini bukan Medan, nama kota yang kadung kesohor di belakang penyebutan ikan teri. Akan tetapi, tak bisa dipungkiri, Desa Terapung adalah salah satu sentra penghasil ikan teri terbesar di negeri ini. Terapung, desa yang tetap bersahaja, namun memiliki penggalan sejarah panjang kebaharian sebagai keturunan Bajo, suku pengarung Samudra. Waburense. Ikan teri menjadi denyut nadi dusun di pesisir Selat Muna. Dalam satu musim angin timur, bulan Mei hingga September, daerah pesisir di Selat Muna ini bisa menghasilkan lebih dari 420 ton. Pengolahan ikan teri di sini masih sangat sederhana. Setelah direbus dengan air garam, proses pengeringan masih mengandalkan terik matahari. Jemari kaum ibu di Waburense cekatan memilah jenis teri. Kualitas super atau teri nasi, hingga yang berukuran kelingking orang dewasa alias teri jengki. Aktivitas yang menjadi bukti konkret dampak positif bagi warga di sini. Kalau di Desa Terapung ini jumlah nelayan bagang itu hitungan terakhir kami itu kurang lebih 250 unit.
Kemudian masing-masing bagang itu memiliki satu tenaga kerja. Itu bisa kita asumsikan termasuk pegawai itu kurang lebih 500-an. Kemudian untuk tenaga buruh di pengumpul-pengumpul, satu pengumpul ikan itu dapat menampung tenaga kasar atau buruh itu kurang lebih 30. Kalau hitungan per minggu estimasi kami, itu kurang lebih dapat sampai 10 ton per minggu. Kalau saya melihatnya di sini ada perubahan taraf hidup. Kenapa? Karena mereka bekerja di tempat pengumpul ikan teri itu digaji per jam. Sehingga untuk sistem pengangguran yang ada di Terapung itu sangat kecil. Dalam seminggu, Waburense memasok kebutuhan teri hingga 10 ton. Teri, ikan berukuran kecil, namun kaya protein dan mineral. Pangsa pasar yang membentang luas dari ibu kota hingga mancanegara. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM, Teten Masduki didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih berkunjung ke Kabupaten Buton Tengah. Kunjungannya itu untuk melihat langsung potensi sumber daya alam Buton Tengah sebagai sumber potensial pendapatan ekonomi masyarakat. Didampingi Ali Masih dan penjabat Bupati Buton Tengah, Menteri Koperasi dan UKM berkesempatan mengunjungi beberapa daerah pengembangan UKM. Mulai dari lokasi pengolahan ikan teri di Desa Terapung, bahwa di Buton Tengah ini banyak potensi ekonomi UMKM yang bisa dikembangkan, ya, mulai dari tadi produk sumber daya laut, ya, rumput laut, lobster, dan juga ada ikan teri, ya, yang marketnya sangat bagus, terus juga pariwisatanya luar biasa. Saya optimis nanti kalau ini kita kelola dengan baik, ya, akan ada peningkatan ekonomi bagi masyarakat di sini. Selain meninjau lokasi pengembangan UKM, Menteri Koperasi dan UKM juga berkesempatan membuka secara resmi kegiatan Expo UMKM di Buton Tengah. Teten Masduki berharap dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan Kementerian Koperasi dan UKM mampu mendorong kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan ekonomi, khususnya pasca pandemi COVID-19.
Desa Terapung Waburense merupakan salah satu desa yang berada di Buton Tengah. Di desa ini banyak warganya yang berprofesi sebagai nelayan. Setelah dibawa ke darat, hasil tangkapan akan ditimbang dan dipisahkan sesuai jenis dan ukuran ikan terinya. Untuk ikan teri yang akan dikeringkan, selanjutnya ditata pada wadah yang biasa disebut bingkai. Ikan teri serta bingkainya harus dibalik ketika dijemur agar ikan teri kering merata. Ketika ikan teri sudah kering, saatnya untuk panen food lover. Asik. Caranya dipukul-pukul menggunakan rotan atau bambu seperti ini agar ikan teri bisa lepas dari bingkai. Capek juga ya food lover? Perut Bunu mulai terasa lapar. Bu Jahudiah alias Bu Jahu berbaik hati memasak menu dari olahan teri untuk Bunu coba. Wah, cocok banget buat makan siang nih food lover. Bu Jahu sudah mempersiapkan beberapa bahan untuk membuat teri sambal balado. Tempe, ikan teri, dan kacang tanah akan digoreng terlebih dahulu hingga kering. Selanjutnya tumis bumbu sambal balado yang sudah diracik oleh Bu Jahu. Agar rasa semakin sedap ditambahkan juga saus sambal dan kecap. Aroma wangi menyerbak, tanda sambal balado mulai matang. Jika bumbu mulai mengental, masukkan teri, tempe, dan kacang goreng. Aduk hingga rata dan lure sambal balado siap disantap. Mumtaz. Ini ternyata si teri nasi ini gurih banget ya. Cuma dijemur doang, langsung digoreng, jadi enak banget, parah.